Gawat, makin panas, tak terbendung. Jokowi, mundur saja. Stop, cuma pikirkan investasi terus. Tolong, urus pandemi. Di lain sisi, istri AHY berani melawan Kapolri Listio Sigit. Hingga minta Erick Thohir pecat Ahok yang cuma sibuk ngurusin masalah cemen. Ditambah lagi, Jokowi hapus cuti Natal. Jokowi amputasi hak rakyat dan tak punya hati. Istri Agus Harimurti Yudhoyono AHY, Anissa Pohan, ikut angkat bicara soal polemik rencana Kapolri Jenderal Listio Sigit membongkar jalur sepeda yang telah dibangun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anissa Pohan lewat cuitan di Twitter, Jumat 18 Juni, menyatakan tidak setuju dengan rencana Kapolri yang hendak membongkar jalur sepeda di DKI Jakarta tersebut. Menurutnya, dengan adanya jalur khusus sepeda, maka pengguna jalan yang lain, seperti kendaraan bermotor, tidak akan terganggu. Saya, sebagai warga Jakarta dan pengguna sepeda, mendukung adanya jalur sepeda, karena dengan adanya jalur sepeda khusus, malah tidak mengganggu kendaraan bermotor. Tidak seperti sebelumnya, tweet Anissa Pohan. Menurut Anissa, rencana Kapolri itu seolah-olah ingin menghalangi niat Gubernur Anies Baswedan untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai kota maju. Selain itu, Kapolri harusnya mengurusi hal yang penting dibanding harus mengurusi jalur sepeda tersebut. Sebuah kota mau maju, kok dihalang-halangi? Kayak nggak ada urusan lain yang lebih penting yang harus Anda urus, tuturnya berani. Ia pun menduga kemungkinan ada kepentingan pribadi di balik rencana Kapolri membongkar jalur sepeda tersebut. Mungkin ada kepentingan pribadi, mau bebas naik sepeda di tengah jalan dan dengan kecepatan tinggi tanpa harus tertib masuk jalur sepeda yang harus antri dan lebih mengurangi kecepatan. Ada apa sih ini sebenarnya? Kok tiba-tiba jalur sepeda mau dibongkar? Kenapa ini? Ungkap Anissa Pohan. Di lain sisi, keras tantangan ke Erick Thohir. Coba berani pecat Ahok yang cuma sibuk ngurusin masalah cemen. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir ditantang untuk mencopot segera Basuki Cahayapurnama alias Ahok dari jabatan sebagai Komisaris Utama Komut PT Pertamina. Tantangan itu disampaikan oleh aktivis jaringan aktivis pro-demokrasi Prodem, Adam Syah Wahab, yang menilai Ahok tidak ada kerjaannya selama menjadi Komut Pertamina. Pria yang akrab disapa Don Adam ini mengurai bahwa Ahok sebagai Komut Pertamina bertugas untuk mengawasi kinerja perusahaan yang dilakukan oleh para direksi secara keseluruhan. Pertanyaan mendasar Don Adam soal kinerja Ahok adalah, apakah Pertamina meraih untung yang lebih dibandingkan masa sebelum mantan terpidana kasus penista agama itu menjabat sebagai Komut? Apa sih yang dilakukan di Pertamina? Ada tidak kinerja Pertamina naik labanya? Ujar Don. Bagi Don Adam, Ahok sebatas makan gaji buta di Pertamina. Apalagi belakangan Ahok hanya menghebohkan masalah remeh-temeh, yaitu soal kartu kredit petinggi Pertamina. Harusnya diawasin dong, itu kinerja Pertamina. Kan dia Komut, bukan ngurusi kartu kredit cemen ini, kata Don Adam. Atas alasan tersebut, Don Adam menentang Erick Thohir untuk mencopot Ahok dari jabatan strategis di Pertamina. Ganti aja Ahok. Cuma, berani tidak Menteri BUMN ganti Ahok yang tidak ada kerjanya? Cari yang lebih kompeten, yang lebih profesional. Oleh karena itu, baiknya Jokowi mundur saja. Bikin sakit hati orang Papua. Masa cuti Natal dihapus? Di lain sisi, Jokowi sibuk ngurusin investasi. Coba Anda urus, itu pandemi. Kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo
belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil dalam hal ekonomi. Saya analis, bukan karena COVID-19 saja Jokowi amputasi hak-hak rakyat, kata aktivis kemanusiaan Natalius Pigai. Dalam penanganan pandemi COVID-19, salah satu kebijakan pemerintah yang menuai sorotan adalah larangan mudik saat Idul Fitri. Masyarakat yang berdomisili di kota dipaksa untuk menahan hasrat bertemu keluarga di kampung dengan alasan meminimalisir penyebaran virus corona. Hal lain yang disoroti Pigai, yakni keputusan pemerintah baru-baru ini yang menggeser 2 hari libur nasional, yakni libur baru tahun Islam pada 10 Agustus 2021, digeser ke 11 Agustus 2021. Kemudian, libur Maulid Nabi Muhammad dari 19 Oktober 2021 menjadi 20 Oktober 2021. Yang tak kalah mencengangkan, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK menghapus cuti Natal dan Tahun Baru pada 24 Desember 2021. Pigai menganalisa kebijakan pemerintah ini dilakukan untuk menghindari penarikan uang di perbankan di saat libur. Pemerintah takut rasmani, tapi kan uang yang mereka bawa tujuannya untuk siram ke kampung agar orang desa bisa menikmati uang, ekonomi di desa tumbuh, kata Pigai. Oleh karena itu, inilah surat terbuka profesor hingga warga untuk Jokowi. Stop pikir investasi, coba Anda urus pandemi. Tim koalisi warga lapor COVID-19 mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar segera mengambil langkah cepat mengatasi pandemi yang sudah gawat, darurat saat ini. Hingga Jumat 18 Juni, pukul 16 waktu Indonesia Barat, surat terbuka yang digalang secara daring ini sudah ditandatangani oleh 210 orang yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari profesor, mahasiswa, ibu rumah tangga, dokter, musisi, rohaniwan, guru, karyawan swasta, PNS, hingga relawan COVID-19. Koalisi menilai pemerintah saat ini lamban dalam bergerak untuk mengantisipasi laju penularan yang semakin cepat akibat keberadaan berbagai varian baru virus corona yang berasal dari negara lain. Hal ini berakibat pada situasi krisis kesehatan yang publik yang kondisinya lebih buruk dari beberapa waktu lalu. Kami meminta Bapak Jokowi untuk segera mengambil tindakan tegas. Pengendalian pandemi ini membutuhkan respon kolektif yang sangat tergantung pada keputusan politik dari kepemimpinan nasional, tulis koalisi lapor COVID-19 dalam surat terbuka. Jokowi juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi setiap warga negara Indonesia dari resiko penularan COVID-19. Mereka berharap Jokowi segera mengambil tindakan cepat agar Indonesia tidak terjebak dalam gelombang kedua yang ekstrim seperti negara lain. Koalisi juga secara tegas meminta Jokowi berhenti sejenak memikirkan pemulihan ekonomi, sebab kondisi kesehatan negara tengah terpuruk. Bapak Jokowi yang bijak, dalam situasi darurat kesehatan publik seperti sekarang, bukan waktunya memikirkan ekonomi, bukan waktunya memikirkan investasi, bukan waktunya memikirkan infrastruktur. Kami tidak minta banyak, cukup berhenti sementara memikirkan hal-hal tersebut dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, tegasnya. Melalui surat ini, lapor COVID-19 mengajukan 10 poin penting untuk segera dilakukan Jokowi untuk mengantisipasi gawat darurat COVID-19 saat ini. Perbaikan sistem penanganan gawat darurat terpadu, pre-hospital care, rujukan, ambulan, dan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit, serta meningkatkan kapasitas buat keputusan untuk karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan fisik dengan sanksi yang tegas, serta memberi dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, meningkatkan tes dan lacak yang sampai sekarang masih di bawah standar WHO, menunda pembukaan sekolah tatap muka sampai terjadi penurunan kasus, mempercepat vaksinasi gratis untuk semua orang di atas 18 tahun dengan memprioritaskan pada manusia lanjut usia, memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan kasus serta kematian
karena COVID-19. Sehingga masyarakat memiliki gambaran yang akurat tentang kondisi pandemi. Menutupi kasus dan kematian hanya akan membuat masyarakat semakin abai dengan protokol kesehatan.